Shalom, selamat sore. Kita bertemu kembali di dalam ruang pembahasan firman Tuhan melalui sekolah sahabat kita hari ini tanggal 28 Januari. Judulnya adalah Engkau menghibur aku. Terdapat di dalam buku Yesaya pasal 12. Minggu yang lalu saya berbicara mengenai hidup yang suram, hidup yang dipenuhi kegelapan, khususnya bagi bangsa Yehuda. Karena apa? Karena Raja Ahaz tidak menurut Tuhan. Dia menyembah ilah-ilah orang kafir sehingga makin merosot kehidupan bangsa Yehuda. Mereka ditekan oleh bangsa Asyur. Mereka hidupnya susah. Dikatakan di dalam Yesaya pasal 8 ayat 21 dan 22, mereka melarat, lapar, dan kesesakan dan kegelapan, kemuraman menghimpit hidup mereka. Saudaraku, berapa lama Tuhan membiarkan bangsa pilihannya, bangsa Yehuda, mengalami kegelapan? Kita baca Yesaya pasal 8 ayat 23. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Tidak selamanya. Ada pepatah mengatakan, habis gelap, terbitlah terang. Lalu di dalam ayat yang ketiga dikatakan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Itulah tentara Asyur. Asyur digunakan Tuhan sebagai cambuk dari Tuhan untuk bangsa Yehuda, supaya sadar dan berbalik kepada Tuhan. Saudara punya anak, saya percaya masing-masing kita mengasihi anak kita. Apapun yang diperlukan, kita akan penuhi keperluan anak kita. Apapun kita boleh berkorban, bersedia berkorban untuk anak kita karena kita sayangi anak kita. Tetapi bagaimana kalau anak kita itu tidak menurut, melanggar perintah dan berbuat yang tidak kehendaki? Tentu kita sebagai orang tua menasehati, membujuk. Tapi kalau masih terus nekat, apa yang kita lakukan? Kita mulai kata-kata keras supaya mendapat perhatian. Tapi kalau masih terus dilakukan, apa yang kita perbuat? Terpaksa kita menggunakan tongkat. Itulah yang dilakukan oleh Allah kepada bangsa Yehuda. Tuhan menggunakan bangsa Asyur sebagai cambuk murka Allah. Tetapi dikatakan di dalam ayat tadi bahwa akhirnya bangsa Asyur yang kuat, yang akhirnya sombong, dipatahkan oleh Allah sendiri. Allah menghukum bangsa Asyur sendiri. Nah, kalau begitu bagaimana
Apakah Allah kemudian membebaskan bangsa Yehuda kembali seluruhnya? Nah, dikatakan di dalam Yesaya ini, Yesaya 10 ayat 20, dikatakan, tetapi pada waktu itu sisa orang Israel dan orang yang terluput di antara kaum keturunan Yakub tidak akan bersandar lagi kepada yang mengalahkannya, tetapi akan bersandar kepada Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel dan tetap setia. Sisa orang Israel. Sementara Ahaz dan rakyatnya menyembah ilah-ilah, berhala-berhala orang kafir, masih ada sisa Israel yang tetap setia kepada Tuhan. Inilah sisa yang dibebaskan oleh Tuhan. Kita ingat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, lepas dari kejaran orang Mesir di Laut Tebero, lewat di tengah laut, dan mereka selamat. Apa yang dilakukan? Mereka memuji Tuhan, bersyukur. Dikatakan nyanyian Musa. Nyanyian Musa yang juga akan dinyanyikan di sorga nanti bagi umat-umat yang mendapat kelepasan. Saudaraku, saudara pernah mengalami suatu masalah yang mendebarkan hati, entah itu lepas dari kecelakaan, luput dari bahaya, ataupun sembuh dari sakit dan sebagainya. Apa reaksi kita? Puji Tuhan, bersyukur, berterima kasih. Kehidupan bangsa Yehuda sama dengan kehidupan kita. Apakah kehidupan kita pernah mengalami suram, gelap? Saat ini pandemi, bencana alam, kesulitan ekonomi, kejahatan, kemerosotan moral menghantui kehidupan kita. Saya tidak katakan bahwa bangsa Indonesia seperti bangsa Yehuda yang meninggalkan Tuhan, tidak. Ini adalah perenungan pribadi. Kalau kita mengalami kesurapan, kegelapan, marilah kita introspeksi diri kita. Mungkin kita jauh dari Tuhan. Mungkin kita sudah tidak rajin untuk ke gereja baca firman Tuhan. Pelajaran ini mengingatkan kita agar kita kembali setia, kembali kepada Tuhan dan bertobat. Umat yang sisa, Tuhan tidak menyelamatkan secara global. Keselamatan adalah pribadi. Percayalah kepada pembebas itu. Siapakah pembebas itu? Yesaya 12 ayat 2, sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatan. Siapakah itu? Yesus Kristus. Di dalam pelajaran yang lalu dikatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudaraku, kalau bulan Desember kemarin banyak orang-orang atau gereja-gereja Kristen merayakan Natal, menyambut kelahiran Yesus datang pertama ke dunia dengan sukacita, karena dialah yang menjadi penanggung dosa kita,
pelepas daripada apa? Hukuman kekal yang akan kita terima, sehingga kita bisa masuk kerajaan surga. Maka sekarang kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sekalipun kehidupan kita suram, tetapi janji Tuhan, harapan Tuhan, kerajaan surga disediakan bagi kita. Marilah kita, saudara dan saya, sebagai umat yang sisa, yang akan tetap dekat dengan Tuhan, dan juga penuh harap, diberikan kekuatan selama kita hidup dalam dunia, dan kita juga akan tetap percaya Tuhan menjanjikan tempat yang indah bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.